Saudara dan saya pasti pernah yang namanya dikecewakan. Mungkin dari antara kita pernah dijauhi oleh teman-temannya, ditinggalin sama pacarnya, atau mungkin pernah di PHK oleh pekerjaannya. Dan sebenarnya masih banyak hal yang membuat orang-orang bisa jadi kecewa karena sesuatu tersebut. Pertanyaannya adalah, ketika kita dikecewakan, ketika kita mulai dijauhin, ketika kita dibikin patah hati, atau bahkan pernah sampai dibully sama orang-orang yang ada di sekitar kita, dan apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan balik balas perbuatan yang dia lakukan kepada kita, atau mungkin kita akan buat 3 kali lipat dari yang dia perbuat sebelumnya sama kita, supaya dia tahu rasanya sakit hati dan rasanya dikecewakan itu bagaimana? Atau kita akan simpan dulu semuanya di dalam hati, dan di kemudian hari kita akan balaskan semua dendam-dendam kita kepada dia. Namun apakah sebagai orang percaya kita akan melakukan semuanya itu? Ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, yang membuat kita menjadi kecewa, menjadi sedih, apakah kita akan membalas semuanya itu kepada dia? Saudara-saudara, mari kita mengingat kembali hukum kasih yang ada di dalam Alkitab, yang memerintahkan kita untuk mengasihi sesama. Dan salah satu bentuk dari kasih ialah pengampunan. Kita semua pasti menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan setiap dari manusia pastinya pernah melakukan suatu kesalahan. Dan juga pada dasarnya, kesalahan diperlukan untuk memproses manusia tersebut dan membuatnya menjadi lebih baik. Namun bagaimana mungkin kita bisa mengampuni orang tersebut? Dia yang udah bikin kita sakit hati, dia yang udah bikin kita sedih, dia yang udah ngecewakan kita, atau bahkan dia yang gak pernah menghargai kita. Apa mungkin semudah itu kita harus mengampuni orang tersebut? Saudara-saudara, coba kita ingat kembali mengenai pengampunan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus terhadap kita. Bahkan Yesus rela disiksa dan disalib karena dosa yang tidak diperbuatnya. Apabila kita menyadari seberapa mahal harga yang dia bayar untuk menyelamatkan kita, dan juga betapa besar kasih Yesus kepada kita, maka antara saya dan saudara akan lebih mudah untuk mengasihi juga mengampuni orang yang sudah membuat kita sedih, membuat kita patah hati, atau membuat kita kecewa tadi. Dalam Alkitab juga tertulis di kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai dengan 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagai sesama manusia, hendaklah kita menanamkan hukum kasih, dan jangan lupa untuk membuang perasaan-perasaan jahat. Contohnya kemarahan, fitnah, dendam, apalagi sampai terlibat di dalam pertikaian. Jangan lupa untuk menanamkan sifat ramah terhadap satu dengan yang lain dan melandaskan kasih di dalamnya. Allah telah memberikan contoh yang nyata terhadap kita semua, bagaimana besar kasih Allah kepada kita. Dia datang ke dunia dan rela dikorbankan demi menebus dosa-dosa kita tadi. Dan perbuatan dari Allah ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk mengasihi orang lain. Mari kita belajar untuk mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang orang lain perbuat. Kita mau mengingat kembali bagaimana Yesus yang sudah mengampuni kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia juga akan berbuat demikian kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita tersebut. Jangan simpan semuanya di dalam hati, tetapi mari untuk mulai memaafkan dan juga mengampuni. Karena dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 juga disampaikan,
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan salah satu buah-buah Roh Kudus yaitu kesabaran. Dengan kesabaran kita akan lebih mudah menerima situasi dan juga kondisi, sehingga kita akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita. Roh Kudus juga akan memilih untuk mengampuni, dan dengan Roh Kudus kita akan mampu untuk merasakan penyertaan kasih dan juga pengampunan dari Allah kepada kita, sehingga kita juga lebih mudah untuk mengampuni orang lain. Ketika bicara mengenai pengampunan memang bukan hal yang mudah untuk dijalankan, tetapi mengingat kembali bagaimana pengampunan oleh Yesus kepada setiap dari kita, mulai dari saat ini kita mau belajar untuk mengampuni. Kita belajar untuk mengasihi dan menerapkan pengampunan di dalam kehidupan kita. Amin.